Katanya, dalihnya itu untuk mengurai kemacetan. Balik lagi ya, saya dari sisi konsumen aja ya, pengguna mobil ya. Kan kalau misalkan di Indonesia kayak begini caranya kita disuruh bayar lebih, ya kalau gue dari sisi pemerintah ya, gue bravo sih ya, karena ini lebih pintar. Karena kenapa? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domo Lovers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Saya akan membahas kali ini yang namanya ERP. Oke lah ya, Anda kecewa, saya juga kecewa. Tapi ERP ini kalau jujur ngomong, kalau di luar negeri kayak di London itu sudah diterapkan maybe 12 years, 15 years ago, 15 tahun lalu. Di Australia juga zaman gua sekolah udah diterapkan sih ya. Cuman dan di China sudah banyak lah ya, udah dulu ya. Itu sih ya balik lagi sih, pemerintah kepengen cari duit lebih banyak ya kan. Satu, itu tidak dipungkiri. Dua, katanya, dalihnya itu untuk mengurai kemacetan. Balik lagi ya, saya dari sisi konsumen aja ya, pengguna mobil ya. Kalau diginiin ya berarti pemerintah ya kita paksa dong untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas seperti kayak trotoar, kenyamanan di jalan, keamanan di jalan, dan fasilitas lainnya seperti kayak public transport juga udah harus bagus gitu loh. Karena bullshit bro, lu perbagus hanya di jalan protokol, kemudian kita semua di seluruh Jakarta disuruh naik public transport yang hanya terintegrasi dan bagusnya cuma di tempat-tempat tertentu doang. Gue tahu maksud lu orang, gue juga ngerti gitu loh, which is bullshit gitu loh. Karena kenapa? Gue di Australia dulu juga jalan kaki gitu kan kemana-mana gitu kan, naik bus, naik kereta, sampai terakhir gue bisa beli mobil gue sendiri gitu. Itu pun gue beli mobil gue sendiri hanya untuk dari rumah ke kampus, rumah belanja gitu kan, rumah ke tempat kerja. Udah, kalau gue jalan-jalan gue lebih suka gue naik kereta gitu loh. Kalau tamasya ya, maksudnya kalau misalkan gue pergi jalan-jalan ke City kak, gue pergi jalan-jalan ke Blue Mountain kak, itu gue lebih suka naik kereta. Karena kenapa? Parkirnya mahal coy gitu loh. Itu dari dulu udah mahal gitu loh. Enak karena kenapa? Memang public transportnya terintegrasi. Sekarang kalau misalkan di Indonesia kayak begini caranya kita disuruh bayar lebih, ya sudahlah ya, namanya juga plus 62 gitu kan. Nah, pemerintah mencoba mengurai itu udah lama sih bro, bukan baru sih bro. Berlakukan 3 in 1, terus ganjil genap, sekarang ERP gitu loh. Karena ya kalau gue dari sisi pemerintah ya gue bravo sih ya, karena ini lebih pintar. Karena kenapa? 3 in 1 dan ganjil genap hanya menambah tilangan doang. Kalau sekarang ERP, lu mau lewat lu bayar gitu loh, masuk ke kas pemerintah sekalian kan gitu kan. Peruntukannya untuk apa? Bukan urusan saya. Nah, pemberlakuannya katanya dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, which is bullshit gitu kan. Berlaku di 25 ruas jalan di Jakarta. Lebih bullshit lagi kalau menurut gue. Sorry loh ya, gue masih pro, gue juga bawa mobil gitu loh. Karena aduh Majang, kalau kayak begini caranya kan lu harus bener-bener deh fasilitas-fasilitas kita harus diperbaiki dengan benar gitu loh. Tidak ada hak istimewa untuk kebijakan ERP. Setiap kendaraan wajib membayar ERP, tidak kecuali sepeda motor dan kendaraan listrik. Ya itu udah pasti, karena ERP kan sistemnya otomatis pakai program ya. Jadi semua mobil yang lewat akan difoto plat nomornya dan di-charge. Kalau lu nggak punya ERP udah pasti kena tilang secara otomatis gitu loh. Harganya 5.000 sampai 19.000 ya, balik lagi suka-suka lu deh tong gitu kan. Tujuan wacana ERP agar pengendara dapat menahan diri ketika membawa kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi massal. Lu benerin dulu transportasi massalnya gitu loh. Kalau pemerintah itu di luar negeri ya, gue kasih tahu ya, mereka sediakan fasilitas dulu, baru orang dipaksa menggunakan fasilitas itu. Kalau di Indonesia enggak, lu dipaksa dulu baru fasilitasnya dibikin sama dia. Itu pun kalau selesai bikinnya. Jadi gue jujur ngomong aja, yang kali ini sih gue kecewa sih bro, bener-bener gue kecewa banget. Karena bagi gue this is bullshit gitu loh, this is fucking bullshit kalau menurut gue ya. Jadi silahkan tolong dong Anda tulis di kolom komentar di bawah ini pendapat Anda seperti apa ya kan. Siapa tahu kita bisa mendapatkan impact yang lebih bagus kan gitu kan. Cuman bagi gue sih bullshit ya bro ya, this is fucking bullshit gitu loh. Jadi ya gitu deh ya bro ya, silahkan Anda tulis di kolom komentar ini. Ingat, berdebat juga pakai adab, oke? Jadi tulis aja bro, nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.